Iya, Ya, apapun, iya memang firman itu bekerja menurut iroda Tuhan atau kehendak Tuhan. Coba dilihat Wahyu 14:11. Kalau dia mengaku Wahyu Tuhan adalah 1 Wahyu 1 ayat 8. Perjanjian lama, Yesus perjanjian baru. berkata, Perjanjian lama apa perjanjian baru? "Wah, Bapak Wahyu pun kau tak tahu Tuhan perjanjian lama tapi perjanjian masa baru. tidak tahu Wahyu di mana?" Lihat, jelasin pribadari perjual belah. Ini nggak pernah kelar. Gini teman-teman sekalian, mereka tuh oke lah nanya bahwa kehidupan ini dari roh. Sekarang gini, Bapak hidup nih, oke, karena Bapak roh. Yesus juga hidup. Hidupnya Yesus karena apa? Gak mungkin jiwanya kosong tanpa roh. Karena bagi mereka ada jiwa, tubuh, dan roh. Berarti Yesus punya roh. Pernah nggak mereka menanyakan roh Yesus itu siapa? Di Sungai Jordan nih kita, di Sungai Jordan Yesus dibaptis. Ada Bapak di langit, ada Yesus, ya, ada merpati. Nah, merpati ini untuk hidup pasti punya roh. Oke. Terus Yesus untuk hidup pasti punya roh. Pernah nggak nanya roh merpati itu ada berapa? Ada rohnya siapa? Nggak mungkin rohnya makhluk, gitu kan? Nah, sekarang Yesus juga punya roh. Nggak mungkin rohnya makhluk. Berarti paling kurang mereka itu 5 tunggal, 5 dalam 1. Baru benar. Oh, salah alamat dong aku. Iya, ikut jurian berarti harusnya. Mengkristenkan Bani Israel. Sampai sekarang kita ke Yerusalem, Kristennya kagak ada. Bukan kagak ada, dikit, nggak ada. Diludahin banget. Iya, mungkin pertanyaan lanjutan dari saya, Loh, apakah sama antara anak dan orang tua itu? Apakah dia satu atau berbeda? Artinya kalau saya punya anak, apakah anak saya itu saya atau anak saya itu memiliki identitas secara personal dan saya sendiri-sendiri? oh oke. Jawabannya gini, kalau kita secara doktrin kekristenan, anak Allah adalah Allah, ya anak manusia adalah manusia, sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tema yang diangkat cukup menarik. Yang keluar dari Bapak adalah Bapak. Nah, oke. Yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Sekarang gini, ada potensi keras teman-teman. Potensi kerasnya gini. Potensi sadis namun pedas. Coba kalian pikirin. Kalau setiap yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Ingat, Yesus itu manusia. Ada keringat, ada upil, bakal kencing, dan bakal boker. Pasti keluar dari dirinya. Pertanyaan saya, kira-kira yang keluar keringatnya, upilnya, atau kencingnya, atau bokernya, itu disebut apa kira-kira teman-teman? Nah, ini yang menjadi bahan kores, yang menjadi sangat luar biasa dalam perdebatan yang harus kalian tonton sampai habis teman-teman ya. Oke, mari sama-sama tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Lanjut. Ya, kalau begitu sama itu satu atau banyak sama itu? Sama itu satu. Satu kan? Betul. Iya, faktanya dia banyak. Iya, faktanya kan banyak kan? Artinya Yesus itu dengan Tuhan kan ada dua. Enggak, satu. Makanya Yohanes saya 10 nomor menyebut 30. Yesus. Aku dan Bapak adalah satu-satu dia. Enggak, saya tidak mengacu itu. Saya Oh, jadi? iya. Iya, maksud saya apakah iya, ada sederhana analoginya. Anak saya misalnya, apakah itu saya? Bisa Secara, nggak itu? secara doktrin kekristenan iya. Saya. Anak saya adalah saya. Kan anak Allah adalah Allah. Sama-sama. Iya, anak dan orang tua itu susah untuk bisa dilogiskan itu. Kalau satu. Loh, artinya satu dalam pengertian seluruhnya ya. Enggak, ini Iya. Brethren Andi ini muslim atau Kristen? Saya tidak ini Mas Tar ya. Ya saya secara keyakinan saya muslim, secara keyakinan. Oh, Ya, salah alamat dong aku. Iya, ikut jurian berarti harusnya. Oh ya, ya. Iya sih, kamu jawab terus dari tadi. Mungkin Ustaz Jurian mau jawabnya. Apa? Mas Jurian. Silakan Mas Jurian. Atau enggak John Peter mungkin bisa. Silakan John Peter, dibantu mungkin.
Anak itu bukan dalam arti biologis, bro. Anak di sana itu sebuah simbol, bapak itu sebuah simbol. Jadi bukan dalam arti konteks seperti orang tua bu dan anaknya bukan. Anak di sana itu adalah tubuh. Bapak di sana adalah roh. Nah, ketiga roh dan tubuh menyatu, anak dan bapa menyatu, maka inilah hakikat Tuhan itu, bahwa mereka esa. Ada yang masih ingat dengan John Peter? Nah, udah almarhum dia, guys. Udah almarhum John Peter ini. Semoga dia tenang di kerajaan Bapak ya. Kalau memang ada kerajaan Bapak itu. Aduh, apa nasibnya ya dikubur? Wah, ternyata apa yang gua sembah salah, anjir. Kan udah dikatakan ya, begitu sampai kubur, tidak lain yang dilihat orang kafir adalah neraka yang memanggil namanya. Wah, kasihan John Peter udah dipanggil neraka dia. Jadi anak dan bapa menyatu. Anak di dalam bapa, bapa di dalam anak. Barang siapa yang melihat anak, mereka melihat bapa. Barang siapa yang melihat bapa, mereka telah melihat anak. Jadi itu satu kesatuan yang esa. Jadi bukan dalam arti biologis. Jelas di sana Oke. itu kata anak adalah jasad tubuh. Sedangkan Bapa itu adalah roh. Nah, ketiga mereka ini disebutlah sebagai Allah, keesaan mereka. Berarti kalau cuma ada roh doang nggak bisa disebut Allah ya, harus ada tubuh juga kan gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya cuma ada roh doang nggak bisa disebut Allah, harus ada tubuhnya juga. Nah, bisa. Roh, kalau Allah itu roh yang sebenarnya. Jadi tubuh itu hanya media untuk perwujudan kemuliaannya ke muka bumi ini supaya kita manusia ini tidak tersesat. Karena banyak dulu bertanya-tanya, yang mana Allah itu, yang mana Tuhan itu. Karena Allah itu adalah roh. Oleh karena itu, dia memakai tubuh. Tubuh itu dia nggak bisa sembarangan. Maka dia buat itu melalui seorang perawan bernama Maria untuk mengutus tubuh itu ke bumi. Tuh teman-teman, tentang konsep ketuhanannya aja mereka ragu dengan konsep ketuhanannya. Tapi jadi pertanyaan kepada kita, kok masih diimani? Ya, kalau kamu tanya Tritunggalnya, kamu tanya dalil, nanti nggak ada dalilnya. Berarti dia kayak, apa ya, ragu. Pertama ya, oke boleh sesuatu itu nggak ada dalil, tapi punya suguhan pikir. Karena ini juga menjadi kebenaran dalam satu agama. Ini suguhan pikir nggak ada, melainkan hanya rekayasa-rekayasa kata-kata gitu kan. Akan tetapi kemudian ketika ada keraguan bukannya ditinggalkan malah makin diimani. Kan ancur otak mereka. Dengan tubuh itulah dia akan menggunakannya, menyatakan kemuliaannya kepada kita. Jadi roh itu tidak terlihat. Tidak satu pun yang bisa melihat roh. Tetapi ketika tubuh itu menyatakannya, maka kita tahu bahwa roh itu adalah dia. Dan dia di dalam Bapa, Bapa di dalam anak. Jadi Ya, tubuh satu itu Tuhan nggak? Tubuh itu Allah nggak? Tubuh. Iya, setelah dia menyatakannya dan mengangkatnya ke atas, maka dia menjadi satu hakikat. Tubuh dan roh menjadi Nyawanya satu sudah hakikat ya. dilepaskan. Nyawanya sudah dilepaskan di kayu salib. Karena dia sebagai yang dilahirkan itu kan memiliki nyawa. Nah, nyawa ini tidak bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, dia harus melepaskan nyawa dulu agar bisa kekal di atas langit sana. Dia harus melepaskan nyawa. Nyawa ini beda lagi sama roh ya. Lihat, jelasin pribadari. Ini nggak pernah kelar. Gini teman-teman sekalian. Mereka tuh oke lah nanya bahwa kehidupan ini dari roh. Sekarang gini, Bapak hidup nih. Oke, karena Bapak roh. Yesus juga hidup. Hidupnya Yesus karena apa? Nggak mungkin jiwanya kosong tanpa roh. Karena bagi mereka ada jiwa, tubuh, dan roh. Berarti Yesus punya roh. Pernah nggak mereka menanyakan roh Yesus itu siapa? Di Sungai Jordan nih kita, ya di Sungai Jordan, Yesus dibaptis. Ada Bapak di langit, ada Yesus, ya, ada merpati. Nah, merpati ini untuk hidup pasti punya roh. Oke. Terus Yesus untuk hidup pasti punya roh. Pernah nggak nanya roh merpati itu ada berapa? Ada rohnya siapa? Nggak mungkin rohnya makhluk gitu kan. Nah sekarang Yesus juga punya roh. Nggak mungkin rohnya makhluk. Berarti paling kurang mereka itu 5 tunggal, 5 dalam 1. Nah baru benar.
Oh ya beda. Jadi nyawa itu pemberian daripada roh supaya hidup. Itulah nyawa. Roh sama nyawa mati nggak? Tidak bisa. Nggak bisa mati roh sama Karena nyawa ya? sama-sama tidak bisa dilihat. Iya, tidak bisa dilihat. Kan begini pertanyaan awalnya itu John, yang namanya Tritunggal itu kan satu kesatuan, ada tubuh, jiwa, dan roh kudus. Tritunggal. Nanti jangan bawa Tritunggal itu dogma, bro. Pelanggaran. Nanti kalau kita bawa Tritunggal itu dogma, akan berbenturan dengan ayat di dalam Alkitab. Nanti kamu bingung. Oh John oneness ya? Saya bukan oneness, saya Tritunggal. Tetapi kalau kita bawakan nanti kamu tanya dalil. Nah itu akan Enggak perlu sulit dalil, untuk nggak perlu dalil. dijelaskan. Sedangkan yang seperti ini aja sulit diterima. Gue prinsip aja, gue mainnya Ya sudah, prinsipalnya kalau aja. kamu meyakini adanya Tritunggal, silakan. Yang penting jangan tanya dalil nanti. Enggak, gue nggak akan tanya dalil. Aman, kalau sama gue mah slow. Nah, ini yang soal Tritunggal ini kan satu kesatuan ya, tidak terpisah ya John ya? Atau terpisah dia? Mm-mm. Nah, kan dia satu kesatuan nih. Pertanyaannya seperti yang gue kasih ke Brethren Jurian itu adalah, kalau satu kesatuan, kenapa ketika disalib nggak tiga-tiganya yang disalib dan mati, cuma satu aja? Katanya satu kesatuan, gitu. Silakan. Iya, jadi dibilang satu kesatuan ini posisinya ini mereka ini di atas langit saat ini. Mereka sudah menyatu. Jadi ketika dia di bumi, itu Yesus sebagai manusia yang memiliki nyawa itu masih membutuhkan makan. Dan ketika Yesus di atas surga, dia tidak membutuhkan makan. Karena apa? Dia bukan tubuh yang bernyawa, tetapi tubuh yang berroh Allah sendiri. Jadi beda. Oh, terpisah. Komposisi Yesus saat ini apa? Terpisah ya. Kalau soal itunya Mas Pera, kalau soal keterpisahannya jelas kan. Pertama Yesus itu berbentuk manusia, berada di ruang dimensi yang terbatas kan. Itu terpisah dengan roh yang tak terbatas. Itu secara faktual kan harus diakui dong. Oh, berarti kalau gitu ada tiga Tuhan, baru nanti menjadi satu lagi gitu ya? Oh, Tuhan itu satu, bro, pribadi roh. Enggak, manusia itu satu Iya, atau banyak? pribadi. Manusia itu satu kan, tapi pribadinya banyak kan gitu? Iya. Sama. Iya, personnya banyak. Pribadi. Kamu tahu nggak pribadi itu? Pribadi tahu, pribadi Terlihat. pribadi ganda. Terlihat, bro. Pribadi itu satu, tidak terlihat. Pribadi ilahi tidak terlihat. Iya. Iya. Islam disebut diri itu, Pak. Pribadi itu kan nggak punya badan dia ya? Pribadi yang tidak terlihat. Iya, betul. Nah, pribadi itu kan kalau nggak punya badan tergantung badan. Badannya ada dua, pribadinya dua juga gitu kan? Gimana maksud Bapak? Pribadi ini kan tergantung badan. Kalau badannya ada dua juga pribadinya. Badannya satu pribadi kan gitu. Berarti bukan pribadi, Pak. Pribadi itu kan tidak kelihatan. Di dalam John ini ada berapa pribadi sekarang dalam John? Di dalamnya John. Ini John kan sebuah entitas manusia nih. Nyawa. Ya. Satu dong. Satu nyawa saya. Satu. Nah, berarti kan kalau Allah juga pribadinya satu dong. Iya, roh Allah itu satu. Nah, tadi dibilangnya ada tiga. Siapa yang bilang tiga? Tadi pribadinya terpisah gitu. Lalu ada di oknumnya, simbolnya yang itu ada tiga. Oknum simbol itu ada tiga. Pribadinya satu. Berarti ada dua simbol Tuhan dengan satu pribadi gitu maksudnya. Simbol itu, oknum itu, ya seperti anak itu, Bapa. Itu kan simbol. Berarti oknum Tuhannya ada dua, tapi satu pribadi. Iya, satu pribadi, tetap satu pribadi. Seperti gini, berarti menyembah dua oknum Tuhan dengan satu pribadi gitu ya? Benar. Biar saya kasih analogi. Aduh, salah lagi. Satu pribadi, yaitu saya, jiwa saya ini pribadi. Jiwa itu pribadi, oke. Nah, ya, saya contohkan analoginya. Kemudian ketiga saya menjabat simbolik sebagai seorang guru. Guru itu simbol, oknum. Profesi. Arti. Iya, oknum lah kita bilang, profesi ya. Oke. Jabatan.
oknum sebagai guru, kemudian sebagai RT, kemudian sebagai ketua partai. Ketua Saya bisa partai. menjabat banyak. Sama satu lagi apa? Satu lagi ketua partai, guru, dan satu lagi apa? Sampai ke ketua partai, guys. Satu lagi palingan kepala sekolah. Kalau nggak keplor, kepala lorong. Ya, capek kali. Entah apa motifnya ini, teman-teman. Motifnya, kalau nggak batik, biasanya bordir sih. Keren ya mereka ya. Hebatnya Pak Dukun, teman-teman. Dia dukun ya, cuma bisa baca pikiran manusia. Mereka bisa baca pikiran Tuhan. Kan mereka bilang, Tuhan kalau jadi manusia, ya kenapa? Ya nggak boleh manusia jadi Tuhan. Benar. Oke. Pertanyaan kita, dari mana tahu Tuhan mau jadi manusia? Sehingga dituliskan. Kan itu ceritanya. Kalau Tuhan mau jadi manusia, kan gitu. Oke. Masalahnya, itu tahu Tuhan mau jadi manusia dari mana? Seharusnya kan itu yang kita tanyain. RT. RT, oke. Ketika yang RT lagi makan, yang guru bisa nggak lagi berenang dalam waktu yang bersamaan? Bisa. Kalau dirinya itu saya, maka tiga di sana, yaitu kepala RT, Ya. guru, dan sekaligus ketua partai itu lagi makan. Oh, tiga-tiganya lagi makan bareng. Iya, di dalam diri John Peter Siegian. Nah, itu maksud gua, John. Berarti ketika disalib tiga-tiganya ikut mati kan? Kenapa? Ketika disalib tiga-tiganya ikut mati juga kan? Yang disalib itu bukan jabatan Tuhan, Aduh. bukan jabatan RT, bukan jabatan kepala partai. Yang disalib itu pribadi saya. Iya, yang disalib itu kan, Itu yang ya. disalib ini kan profesi manusia nih, yang profesi manusia nih kan gitu. Tapi kata John tadi pas John lagi makan di situ guru, ketua RT dan juga parpol ini lah ya, jadi lagi makan juga bareng-bareng kan gitu. Tapi kok yang Yesus ini kok Yang bisa makan semua? yang makan itu kan satu, cuma diri saya sendiri yang makan. Tetapi di situ jabatan saya kan 3. Nah ini kan ini yang disalib jabatan atau diri nih yang Yesus ini? Yang disalib itu adalah hakikatnya manusia, oknumnya. Hakikat ini jabatan atau diri? Sebagai manusia ya. Kenapa? Ya John. Hakikatnya ini apa? Iya. Manusia. Berarti kan profesi yang manusia yang disalib kan? Kenapa cuma satu profesi yang mati, yang dua lagi enggak? Karena roh itu tidak terlihat, tidak bisa diikat oleh suatu tempat masa, tidak. Roh itu bebas dia. Nyawa itu bebas. Iya. Nyawa itu bebas. Juga rohnya John. Iya. Oh, berarti di ini sama kayak dipecat misalnya jadi guru dipecat gitu, maka Iya, yang terlihat itu hakikat manusianya Yesusnya. Hakikat manusia yang diikat itu wujud. nah itu Ketika kenapa nggak nyawa- ikut mati? Kenapa nggak ikut mati ini yang dua profesi lagi? Nyawa dan roh itu tidak bisa mati, bro. Nyawa dan rohnya siapa? Nyawa dan rohnya siapa yang nggak bisa mati? Nyawa dan roh itu tidak bisa mati yang di dalam hakikat manusia itu. Kalau John meninggal rohnya mati nggak? Enggak lah. Oh, berarti sama kayak Yesus kita ya? Iya. Apa motif? Tidak bisa mati. Terus ngapain dituhanin kalau sama? Apa motif Tuhan Beda. Yesus itu ada nyawa, ada roh. Kita cuman ada nyawa. sebagai manusia? Itu Kita beda. ada nyawa tanpa roh gitu. Sama kayak kucing Iya. berarti. Apa tuh? Kucing ada nyawa ada rohnya. Nggak ada roh, sama ya? Kayak kamu pernah ngelihat kucing ada roh. Udah pernah ngelihat roh kucing? Enggak, kucing ada nyawanya nggak ada roh, kan sama berarti kita ya. Kucing ada nyawa, ada roh, kau bilang. Berarti ada 2 di sana di kucing. Pernah Berarti lihat? kucing pakai apa? Hidup baterai. Pakai baterai. Ya, kucing kan punya nyawa, Dul. Ya kita juga kan sama punya nyawa, tapi nggak ada roh. Sama katanya kita. Makanya kau pelajari dulu. Di Al-Isra 85 itu kalian dilarang membahas tentang roh. Nyebrang dia. Karena roh Nyebrang itu dia. adalah zat daripada esensi daripada Sang Pencipta yang memberikan hidup kepada ciptaannya dengan dihembuskan. Iya. Roh itu. Iya. Nyawa Enggak, posisinya itu gini. adalah bagian Kalau dari kita roh. dan Yesus sama-sama nggak mati rohnya, kenapa Yesus nggak menuhankan kita juga? Kamu nggak punya roh, kamu punya nyawa. Lo bukannya ada roh kehidupan dibilang? Kembali Di
Wahyu 11 nomor 11. Memberikan nyawa itu adalah roh. John Peter yang aku nggak ngerti nih. Itu Yesus itu apa motifnya Tuhan itu mengutus dirinya sendiri turun ke bumi? Oh, motifnya. Oke, saya turun dulu John. Saya turun dulu ya John. Boleh. Makasih John. Ini perlahan teman-teman sekolah. Iya, Yandi. Lompat-lompat ya. Ingat pertanyaan pertama itu. Inilah kejebak rah roh. Kenapa mereka kejebak dengan itu ya teman-teman ya? Maksudnya kejebak masalah rah roh seharusnya gini. Kenapa ada pengertian roh? Ya karena adanya perbedaan jiwa yang mati dengan jiwa yang hidup sehingga terpahamlah roh. Kan gitu. Itu pun roh sifatnya iman kalau dalam Islam. Ya, arti sifatnya iman bahwa kehidupan ini tidak terjadi dengan sendirinya melainkan adanya Sang Maha Hidup yang menentukan kehidupan dan kehidupan itu berdampak daripada adanya tiupan ruh. Oke. Di mereka kejebak Tuhan harus kayak gitu juga. Kalau kita tanya yang memberikan izin terhadap ruh Tuhan siapa? Kan itu yang harus kita tanyakan. Kita hidup butuh ruh, berarti kita butuh. Sekarang kata butuh kita sematkan kepada Tuhan. Ini logika atau ancur-ancuran teman-teman? Berarti Tuhan menciptakan dirinya sendiri untuk turun ke bumi sebagai Yesus. Dia tidak Ya kan? pernah menciptakan, dia malah mengutus. Mengutus dirinya sendiri. Terus Mengutus utusan rohnya itu kan itu Yesus. ke dunia. Utusan itu kan Yesus Rohnya ke dunia. mengutus dirinya ke dunia. Iya. Berarti sama saya menyuruh diriku sendiri. Bagaimana sih? Kenapa? Tuhan mengutus dirinya sendiri. Jangan pakai Tuhan dulu. Roh kita biar enak. Nanti kita bingung pakai roh. Tuhan. Pakai iya. Oke, pakai roh. Roh Pakai mengutus dirinya untuk datang roh ke dunia. mengutus dirinya. Jadi peranan Tuhan di mana? Kalau roh mengutus dirinya. Roh itu kan tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan dimensi, Ya, bro. tapi Pada roh kan saat yang diperintahkan bersamaan sama- dia di atas, pada Tapi saat roh yang kan bersamaan dia diperintahkan ada di sama bawah. Tapi roh kan diperintahkan sama Allah. Dia tidak bisa. Masih sih ada roh bisa bekerja semena-mena? Enggak mungkin. Begini, roh itu di dalam keyakinan umat Kristen itu adalah esensi dari Sang Pencipta yang kami sebut sebagai Tuhan Allah. Oh begitu. Nah, itu berbeda dengan Esensi kalian. sama. Kalian Ah, mengatakan roh itu diciptakan, sedangkan kami mengatakan roh itu adalah esensi dari Sang Esensi. Pencipta itu sendiri, yang kalau dipakai oleh Muhammad istilahnya adalah zat. Zat. Zat Oke. itu kan artinya dalam Arabi keberadaan. Tapi beda. Kalau roh artinya keberadaan juga memang Dengan zat beda. eksistensi. Roh itu Kalau adalah dengan zat beda. esensial Harus daripada Esensi. Sang Pencipta yang tidak Esensi. terbatas ruang, waktu, dan dimensi. Esensi roh zat berbeda ya. Jangan disatukan. Loh, jangan Esensi. disatukan. Itu Jangan. sama Jangan pengertiannya. Cuma Jangan kalian disamakan saja yang Tuhan tidak dan mau Tuhan. menyamakan. Makanya Di dikatakan Nabi. di dalam Al-Quran, janganlah kamu membahas tentang roh. Kenapa? Karena itu esensi Saya dari Sang Pencipta. iya kalau dibahas Membahas. jangan, Iya, tapi kalau dibaca apa yang tertulis ya banyak. Makanya menyuruh tadi kalian membahas- jangan yang jangan menyuruh membahas tadi- tentang yang itu menyuruh karena tadi kalian bahas tidak roh. mengerti. No. Ya, Ini siapa dulu yang mau dialog nih? Tadi Ganti-gantian. Siapa Akhi Pinocchio mau masuk? Tera aku dulu. Iya, silakan. Tera aku dulu. Boleh. Tera aku dulu. Boleh. Sama itu aja. Enggak, Akhi Jangan Pinocchio terus, dulu Tera. aja nggak apa-apa. Mengebu-ngebu. Ya, gini, kan tadi aku bahas Tuhan. Terus John Peter bilang jangan bahas Tuhan dulu, bahas roh dulu. Terus setelah kita bahas roh, kita John Peter bilang makanya nggak usah bahas roh karena itu esensi. Jadi harus bahas apa? Tadi Roh bahas itu. Tuhan bilang jangan bahas Tuhan dulu, harus bahas roh. Setelah bahas roh, bilang lagi nggak usah bahas roh. Bukan begitu maksud saya. Begini, saya akan mengajarkan kamu penjelasan tentang roh. Karena kalau kamu memakai kata roh dengan apa yang kamu pahami, kan itu akan berseberangan dengan apa yang kami pahami. Makanya saya bilang, kita bicara tentang roh itu. Roh itu adalah esensi dari Sang Allah. Nah, tetapi kalau kau mau mengatakan roh itu adalah ciptaan, maka itu akan berbenturan dengan Al-Isra 85.
bahwa kamu Jadi tidak saya tanya. paham tentang roh. Oke, Jadi kamu oke. harus mendengarkan Saya mengikut. penjelasan Saya saya mengikut. tentang roh. Ya, oke, saya mengikut. Gitu. Roh adalah esensi dari Tuhan. Ya, jadi roh itu Esensi. adalah esensi dari Kita nggak Sang pakai. Pencipta. Sekarang kita nggak pakai bahwa roh itu adalah ciptaan. Nah, Betul. kita Ya. nggak pakai. Nah, di sini letak kesalahan. Di sini letak kesalahan. Hmm. Kami di Islam diciptakan tubuh kita, kemudian ditiupkan roh. Ditiupkan roh. Roh diperintahkan itu untuk masuk ke tubuh supaya bisa jadi utuh menjadi manusia, kan? Roh tidak bisa bergerak sendiri masuk ke tubuh manusia tanpa ada perintah dari Tuhan. Ya kan? Nah itu. Berarti kalau roh adalah esensi dari Tuhan, kalau menurut John Peter, esensi dari Tuhan, tidak boleh dikatakan ciptaan. Berarti gini, roh yang merubah diri wujud untuk menjadi Yesus di bumi, iya, begitu maksudnya. Makanya aku bilang, kalau kau pakai pendapatmu tentang roh, itu akan bertentangan dengan Al-Isra 85. Jadi kamu itu dengerin aja penjelasan kami tentang roh, supaya tidak gagal paham. Karena kalau ketika kamu membahas tentang roh dengan pendapatmu, itu akan berbenturan dengan Al-Isra 85. Kamu tidak diberi pengetahuan tentang roh, itu hanya sedikit. Jadi, jangan kamu mengambil kesimpulan tentang roh itu dengan tafsiranmu. Saya tidak, saya mengikut dari John Peter. Saya bilang esensi, saya tidak bilang ciptaan loh, saya tidak bilang. Oke. Tadi kau bilang ditiupkan apa segala macam, kau bilang itu saya bilang tadi. Saya bilang itu di Islam, Tapi kan saya bilang, makanya saya bilang tadi kita tidak pakai itu. Makanya saya bilang kita tidak pakai itu. Saya mengikut ke John Peter. Orang bicara juga, dia juga bicara, gimana sih? Kamu mau mendengar penjelasan atau gimana? John Peter, dengar dulu. Saya tadi bilang aku maghrib dulu ya. Maghrib Isya dulu. Tapi saya mengikut ke John Peter dulu. Isya. Paham itu? Ya kalau kau mengikuti ya dengarkan aja, jangan kau mengarahkan. Beda kalau kau mendengarkan dengan mengarahkan yang berdasarkan keyakinanmu, itu akan berbenturan. Oh salah. Ini tuduhan ini. Salah. Loh. Jadi saya tidak mengarahkan menuju kanu. Saya tadi bilang kamu aja yang bicara biar saya diam. Ya aku tadi bilang gini, kalau di Islam sih gini, ditiupkan masuk ke ini berarti diperintahkan, tapi saya mengikut ke John Peter aja, bahwa roh itu adalah esensi, jadi saya bilang berarti ini roh kan tadi dilarang bahas Tuhan, roh dulu. Nah, berarti ini roh mengutus dirinya sendiri turun ke bumi sebagai jurus selamat ya, sebagai jurus selamat bagi untuk umat-umatnya. Nah, yang jadi permasalahan di sini, Yesus tidak pernah mengakui dirinya di kitab manapun, tidak pernah mengakui dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Lantas kalian kenapa mengakuinya sebagai Tuhan? Masa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Sudah kau ngomong, biar aku gantian. Jawab. Iya, jawab. Sudah. Ya, aku diam. Silakan, makasih banyak loh. Jadi, kan sudah saya bilang tadi, bahwa esensi dari Sang Pencipta yang ada di dalam Alkitab, itu di Kejadian 1 ayat 2 jelas, bahwa esensi daripada Allah itu adalah roh, yang melayang-layang di atas permukaan samudra pada waktu penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, ketiga roh itu menyatakan dirinya kepada manusia, dia memakai media tubuh. Nah, tubuh inilah yang disebut anak. Anak ini lebih kecil daripada roh. Jasad ini lebih kecil daripada Bapa. Jadi di dalam keyakinan umat Kristen itu tertulis bahwa anak itu lebih kecil dari Bapa.
Bapa lebih besar daripada anak. Analisis Dan dia pun tahu. anak tidak bisa apa-apa tanpa Bapa. Tubuh itu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa roh. Segala yang ada, semua yang dilakukan oleh tubuh itu, baik itu perkataan maupun perbuatan, itu semua atas kehendak roh. Nah, betul. Betul, saya sepakat Ah, itu. Atas Ketika kehendak. kamu melihat anak, maka kamu telah melihat roh itu, karena roh dan anak itu adalah esa, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sosok tubuh anak yang bernama Yesus. Nah, di dalam diri Yesuslah Sang Pencipta menyatakan kemuliaannya. Dengan melihat Yesus, kamu telah melihat Sang Pencipta itu sendiri. Dengan melihat Yesus, kamu telah melihat Sang Pencipta itu sendiri. Itu dogma. Dogma. Sama kayak kita bilang, dengan kamu lihat meja, kamu akan lihat kursi. Pembuktiannya nggak ada. Tapi itu apa? Pembodohan akal agar tidak bisa menerjang jauh. Agar sampai di situ doang. Lihat Yesus, itulah Tuhan. Lihat Yesus, terbayang Tuhan. Nggak ada. Kalau lu lihat manusia, otak lu sendiri ya, nggak usah orang lain. Ya manusia. Kalau kamu lihat kucing, sekalipun dikatakan Tuhan, kucing, otak lu bakal bilang, itu kucing, bukan Tuhan. Tapi karena dogma yang mengekang otak, ya udah, kucing juga Tuhan, manusia juga Tuhan. Oh dia boker, Tuhan. Oh dia masih kecil, masih oe-oe, Tuhan. Karena apa? Kekangan tadi, lihat Tuhan. Nah ini, hancur kita. Ah, betul. Karena Sang Nabi Isa Pencipta pun ada di dalam Nabi Yesus, Isa pun mengatakan dan seperti itu. Yesus ada di dalam Sang Pencipta. Sepakat. Nabi Isa pun mengatakan seperti itu. Nabi Isa mengatakan kalau kamu patuh kepada saya, maka sama saja kamu patuh sama Tuhan. Karena saya sama Tuhan, saya adalah utusan Tuhan. Saya adalah guru kalian. Dia tidak pernah mengatakan saya adalah Tuhan kalian. Di Bible mana mengatakan Di dia adalah dalam Tuhan? Alkitab, Bible banyak mana? ayat-ayat mengatakan jika dia adalah Tuhan. Termasuklah pengakuan Sebutkan. Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 9, sewaktu muridnya yang bernama Filipus itu menanyakan sosok daripada Bapa. Karena apa? Yesus selalu berkata-kata dengan Bapa, selalu menyatakan Bapa. Tetapi murid-muridnya bingung, siapakah Bapa yang dimaksud Yesus? Bapa yang dimaksud Yesus ini adalah Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, yaitu Roh. Nah, Roh inilah yang disebut Bapa. Nah, ketiga muridnya itu bertanya dalam Yohanes 14 ayat 9, muridnya bertanya, Yesus, tolong tunjukkan kepada kami siapakah Bapa itu. Karena mereka menyangka Bapa itu adalah seseorang yang tua, ubanan, terus Ya, dia menganggap bahwa Bapak itu adalah sosok manusia. itu Bapak itu sosok yang lebih tua daripada Yesus. Ya, dia Pengertiannya menganggap dia itu. bapaknya lah. Ya. Jadi muridnya ini bertanya dan meminta penjelasan daripada Yesus, siapakah Bapak itu? Lalu Yesus menjawab, "Sudah berapa lama kamu bersama-sama dengan aku? Barang siapa yang melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Barang siapa yang melihat Bapa, kamu telah melihat aku." Karena apa? Karena Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini menyatakan kehakikatan, keesaan dari ilahi. Oke, stop. Berarti perlu penafsiran lebih dalam lagi ya, John Peter ya. Dia mengatakan aku adalah melihat aku sama saja melihat dengan Bapa. Oke. Di zaman itu, di zaman Yesus, di zaman Nabi Isa, nah itu kan umatnya bandel-bandel semua. Nah, umatnya bandel-bandel semua kan. Nah, dia mengatakan seperti itu, ketika kamu melihat aku, kamu sama seperti melihat Allah, sama seperti melihat Bapa. Bukan berarti dirinya adalah Tuhan. Dia tidak pernah mengakui. Daripada itu, ketika kamu mengikuti aku adalah Tuhan. Itulah ketika mereka itu tidak mengerti maksud Yesus ya. Kalau kita di Islam dalam konsep tauhid, kalau kamu sudah melihat makhluk Allah, kamu akan paham pencipta. Melihat ciptaan akan paham adanya pencipta. Sama seperti kita lihat
mobil baru namanya Hyundai Vario misalnya, kita akan tahu, oh ini pasti ada pencipta gitu. Jadi kalau kalian mau nanya, misalnya ya, Bani Israel ini mau bantah, apa itu Tuhan? Hah? Gimana itu Tuhan? Aku pengen lihat Tuhan. Dengan kalimat tauhid, ya, Yesus mengatakan, lihat aku, kamu paham Tuhan. Artinya, coba lihat daripada keseluruhan hidup aku. Bahwa aku bisa lahir tanpa Bapa, menunjukkan ada yang menentukan aku untuk ada di sini. Kalian melihat kalian sendiri adanya kematian. Dan kematian setiap kalian itu berbeda-beda tanggal dan waktunya. Pasti ada yang menentukan. Itu kalimat tauhid. Akan tetapi mereka tidak memahami itu. Diam dulu. Bapa itu adalah Tuhan. Jangan kamu mengambil kesimpulan atas Alkitab yang tidak kamu pahami. Kalau kau bicara tentang Al-Qur'anmu, saya tidak akan menentangnya. Bagaimana kalau saya menjawab pertanyaan bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Yesus mengatakan kalau dia Tuhan, bisa tidak? Anda bisa terima tidak? Saya boleh apa ya? Saya terima pendapatnya kalau ada betul-betul saya terima. Kalau dia mengaku Wahyu 1 ayat 8. Perjanjian lama, Yesus perjanjian berkata, baru. Perjanjian lama apa perjanjian baru? Bapak Wahyu pun kau tidak tak tahu perjanjian lama atau tapi perjanjian masa baru. tidak tahu Wahyu di mana? Aduh. Wahyu 1 adalah kitab yang ada di perjanjian baru. Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, aku adalah yang maha kuasa. Stop. Yang merubah itu kan perjanjian baru. Berarti ada perjanjian lama. Yang merubahnya Tuhan atau manusia. Yang berkata bahwa Wahyu 1 ayat 8 itu Yesus sendiri yang berkata bahwa aku adalah yang maha kuasa. Pinocchio ini bingung kita maunya gimana, dia dikasih ayat dia. Si Pinocchio mau dijawab nggak? Mau dibantu dijawabin nggak? Wahyu 1 nomor 8. Oke, dengar. Oke, siap. Aku bantu jawabin ya. Jadi gini ya, Christian, Wahyu 1 nomor 8. Perhatikan dalam bahasa Yunaninya. Kan di sini tertulisnya aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa, kan gitu ya? Itu bukan? Iya, betul sekali. Nah, sekarang dalam bahasa Yunaninya, kalau misalnya tertulisnya logois Kyrios Hotheos, gue pindah Kristen. Kalau tertulisnya logos Kyrios Hotheos, kita lihat. Berarti apa? Revelation 1:8 interlinear. Nah, di sini dalam Greeknya tertulisnya begini. Ego eimi to alpha kaito o arche kaitelos legei Kyrios Hotheos. Bukan logos. Legei artinya demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Yesus mengutip perkataan Tuhan. Bukan Yesus mengatakan dirinya lah Alfa Omega. Selamat datang di kebenaran. Itu. Lanjut. Oh, minta maaf Pak. Bapak harus lihat Yesaya 55 ayat 11. Boleh. Silakan Pak. Bapak baca kan, pegang Alkitab. Iya. Yesaya 55 ya. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Di sini perhatikan. Silakan ya, pakai bahasa aslinya, silakan. Iya, enggak, di sini aja udah ada kata kusuruh. Tuh, santai-santai dulu. Kok mereka kejang-kejang? Baru aja kores masuk, baru aja selesai kores sholat maghrib udah kejang-kejang. Nah, di situ katanya firman akan kembali kepadaku bukan dengan keadaan sia-sia. Itu nyatanya sangat sia-sia kalau sesuai keimanan Kristen ya. Apa sia-sia? Pertama, target mengkristenkan Bani Israel. Sampai sekarang kita ke Yerusalem, Kristennya kagak ada. Bukan kagak ada, dikit, nggak ada. Diludahin bahkan. Terus di tempat Yesus lahir, tetangganya nih kagak ada yang percaya dia Tuhan. Udah, yang berkembangnya di Italia. Katanya balik misinya sukses. Apa? Bani Israelnya malah beragama Yahudi nih. Gua terima ya. Menuhankan yang disuruh-suruh. Nggak ada hubungannya sama Wahyu 1 nomor 8. Perhatikan. Kak Emily oten ya. Perhatikan baik-baik. Setiap isi Alkitab dia menjawab sendiri Alkitab. Ya. Setiap firman yang keluar itu melakukan. Kamu oten ya, udah aku mau off dulu. Kata firman yang keluar dari mulutku, mulut Allah melakukan. Artinya bukan sekedar didengar, tetapi firman yang bekerja
dalam bahasa ini pasti menggunakan kata dasar dafar. Baru ini baru siap makan. Betul Pak ya? Atau saya yang salah? Baru makan. Demikianlah firmanku. Orang Kristen lebih waras karena Bapak, minum. Tunggu. Iya. Firman yang keluar dan melakukan itu menggunakan kata dasar apa? Tergantung, bisa dafar biar deber. Kalau misalnya berfirman itu dafar, itu deber. Nanti produk dari deber ini dia dafar. Bapak paham? Iya. Nah, Bapak jelas. Kan Bapak paham bahasa aslinya kan? Oke. Nah, Bapak sebutkan firman yang bekerja ini dia menggunakan kata dasar apa? Itu Sebentar. tanyalah. Tadi itu Yesaya ya, Isaya Kalian sesama. 55:11. 55 ayat 11. Kalian saja sesama. Sebenarnya ini nggak nyambung ya sama Wahyu 1 nomor 8. Wahyu 1 kalau ayat sendiri- Wahyu 1 ayat 8 sangat nyambung, Pak. Karena di situ Enggak, yang paling dia paling melakukan nggak waras dan itu berkuasa. punya Tuhan yang bisa kencing. Itu lebih. tidurnya paling kecil. Dafar, debari, dafar. Setiap kataku. Oke, baik. Berarti kata dasar dafar kan ya, berarti betul ya. Betul. Benar dia menggunakan kata dasar dafar. Artinya dia bekerja, Pak. Iya, apapun, iya memang firman Iya, itu tadi, bekerja menurut irodat Tuhan atau kehendak Tuhan. Coba dilihat Wahyu 14:11. Kita akan tutup nih, kalau Rames nggak naik, kita tutup aja ya. Bekerjanya berdasarkan siapa? Tolong Udah, dibacakan. gitu lah. Oke, Wahyu 14:11 ya. Kehendak Allah. Udah azan, aku bersama. Kemarin di kawan Gini. Aku daripada berdebat, aku sebelum pamit, aku mau satu pesan ya. Sebelum pamit, aku mau pamit dan terima kasih banyak atas ilmu dari John Peter. Nah, debat baru saja dimulai. Nah, teman-teman, Kores baru siap sholat maghrib. Jadi masih panjang. Nah, di part 2 ini perdebatan yang ancur-ancuran dari Kores. Yang mengerikan dengan John Peter ya. Yang kalian harus menantikan part 2-nya teman-teman ya. Oke, buat kalian kita sudah melihat ya. Bagaimana kemudian mereka itu memandang dimensi Tuhan dalam dimensi kemakhlukan. Di mana Tuhan itu mereka tendang ya. Pengertiannya, arti tendang tuh gini gak teman-teman? Kalau kita letakkan pengertian, ini masih sopan. Tapi mereka paksa, tendang. Pengertiannya kepada makhluk. Jadi ibaratnya mereka itu tidak lebih daripada Bani Israel yang tenggar tengkuk yang meminta kehadiran Tuhan. Bagi mereka, kalau nggak kelihatan, nggak ada. Padahal kalimat-kalimat tauhid daripada para rasul itu begitu banyak. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat dia. Sama juga dengan dikatakan oleh para ulama. Fandur ila nafsika summa takilil alami ulwiyi summa sufli tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi kama dalilul adami. Lihatlah kepada langit yang tinggi ke dalam jiwa engkau dan seluruh yang ada di muka bumi ini. Begitu banyak penciptaan yang badi tanpa contoh dan penuh hikmah. Arti hikmah, setiap ada kejadian di dalam muka bumi ini semuanya punya hikmah dan maksud. Akan tetapi semuanya adami, semuanya bisa dibinasakan. Nah, ketika adanya kebinasaan, di sini kalian akan paham Tuhan. Jadi para rasul kalau mengatakan, barang siapa melihat aku seperti melihat dia, artinya apa? Itu sintilan kepala, coba kamu lihat aku. Atau kalau Nabi Adam yang ngomong nih, coba lihat Adam. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, tapi bisa lahir. Nah, ini bukti ada Tuhan. Jadi ngapain kalian minta nampak Tuhan? Sedangkan dengan jalur indikasi, dengan pola pikir kalian bisa menangkap bahwa Tuhan itu ada. Tidak mungkin dia tidak ada. Nah, ini kalimat tauhid justru kalimat logika. Barang siapa telah melihat aku, maka dia telah melihat Tuhan. Akhirnya kemudian manusia yang tidak menerima Tuhan yang tidak kelihatan. Akhirnya dengan pertama ya, karena Tuhan tidak kelihatan, mereka tidak terima. Yang kedua, Tuhan banyak perintahnya. Mereka tidak terima karena turunlah hukum Taurat. Yang ketiga, Tuhan banyak larangnya. Sehingga apa yang menjadi larangan terhadap mereka ini terlalu berat. Hingga mereka menolak yang namanya Tuhan. Nah, ketika mereka menolak yang namanya Tuhan, mereka menciptakan berhala sebagai tandingan kepada Tuhan. Nyatanya mereka tak mampu menandingi. Karena apa? Isi kepala mereka dibuat oleh Tuhan. Sehingga mereka menyembah sesuatu yang bahkan tidak masuk akal mereka. Hingga keluarlah dogma-dogma. Keluarlah pemahaman-pemahaman filsafat. Nah, seperti filsafat Yunani mengatakan jiwa seseorang itu terdiri pada tubuh, jiwa, dan roh gitu kan. Nah, Tuhan juga sama seperti kita. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Nah, di situ ada kata kita yang jadi manusia Yesus doang. Bapaknya kan ada kata kita ya. Mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Berarti kita siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Seharusnya semuanya manusia, tidak boleh salah satu. Ini menunjukkan apa? Di sini ada gap disconnect dogma.
Di sini ada disconnect daripada dogma yang berusaha dipaksakan sehingga ancur-ancuran teman-teman. Ya, gitu dia teman-teman. Kita nantikan di part 2-nya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita bertemu di video selanjutnya, video pembantaian Kores. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye.